Halo, kembali lagi di SIP Talk. Saya Antoni Muslim Patimura, Senior Associate di SIP Law Firm. Kita akan melanjutkan kembali episode yang sebelumnya terkait pembuangan limbah cair. Tonton sampai habis ya. Ya, untuk mendapatkan IPLC ini sendiri, pemohon harus terlebih dahulu memiliki instalasi pengolahan air limbah atau biasa disebut IPAL. IPAL ini berfungsi sebagai pengelola limbah cair yang akan dihasilkan dari suatu industri untuk dibuang ke alam. Selanjutnya, setelah memperoleh izin IPAL, pemohon mendaftarkan surat permohonan tertulis kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengolahan Lingkungan Hidup Daerah atau BPLHD dengan melengkapi sejumlah persyaratan dan dokumen-dokumen administratif. Setelah persyaratan administratif terpenuhi, tim teknis dari pemerintah daerah akan melakukan peninjauan lokasi dan uji sampel limbah cair. Apabila sampel limbah cair itu dinyatakan lolos uji, maka sertifikat IPLC akan diterbitkan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan pasal 1 ayat 13 Undang-Undang PPLH, baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya dalam satu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Dengan demikian, baku mutu lingkungan hidup merupakan standar atau patokan untuk menentukan kapan sebuah media lingkungan dikatakan tercemar atau kapan sebuah buangan limbah dikatakan mencemari lingkungan. Namun, karena toleransi lingkungan terhadap limbah yang diterima berbeda-beda di setiap tempat, baku mutu lingkungan ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah dengan studi yang telah dilakukan terhadap lingkungan hidupnya. Pencemaran lingkungan hidup menurut pasal 1 angka 14 Undang-Undang PPLH adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Apabila seseorang atau perusahaan atau badan usaha dengan sengaja membuang limbah tanpa memperhatikan baku mutu lingkungan hidup sehingga mencemari lingkungan di sekitarnya, maka perusahaan tersebut dapat dikenakan tindak pidana berdasarkan pasal 100 Undang-Undang PPLH, yakni pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Namun demikian, tindak pidana sebagaimana dimaksud hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipenuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari 1 kali. Masyarakat di sekitar lingkungan yang tercemar dan mengakibatkan kerugian atau kerusakan lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan pribadi atau perwakilan kelompok untuk meminta ganti kerugian. Dan apabila pencemaran lingkungan tersebut telah mengakibatkan seseorang meninggal dunia, maka masyarakat dapat membuat laporan pidana kepada perusahaan. Sekian pembahasan kita kali ini. Kira-kira SIP Talk berikutnya kalian mau bahas tentang apa? Silakan tulis di kolom komentar ya. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe juga ya. Thank you.